kurang menarik perhatian, jadi kita mau coba ganti aja nih, jangan warna hitam gitu ya. Jadi ketika bersandar dengan produk-produk yang lain, dengan kemasan-kemasan yang lain, itu gimana Bu dengan kemasan yang ini? Ya selalu tidak dilirik. Namanya jelatot itu tadi. Oke. Penamaan juga penting ya, karena misalkan ini jelatot nih pedas, jadi kita nggak bisa mengeluarkan produk yang original yang tidak pedas ya. Oke, kita dikasih 2 buah. Mari ngevlog di Kebunisen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebunisen. Oke, kali ini kita kedatangan seorang pebisnis ataupun owner dari ini nih, Rara Food ya Bu ya. Mantap. Itu nama dari brandnya. Dan Bu Rara ini kesini juga minta buat di rebranding. Jadi kemasan ataupun desain dari kemasan yang ini pengen diubah, ingin dipercantik. Karena sebelumnya ini itu dibuat langsung di percetakannya ya Bu ya, didesainkan sama orang percetakan. Jadi biasanya beda nih teman-teman antara percetakan dengan studio desain grafis. Kalau percetakan dia biasanya fokus di cetaknya aja ya. Jadi desainnya itu biasanya ala kadarnya, nggak berfokus pada target pasarnya siapa. Yang penting dia bikin cetak aja kayak gitu. Sedangkan studio desain grafis itu fokusnya bikin desain yang sesuai dengan target pasar dari produk tersebut kayak gitu ya. Iya. Nah, kita akan langsung ngobrol-ngobrol sama ownernya nih. Nama saya Ramla. Sekarang saya bergelut di bidang produk ini ya, paru jeletot. Ini dari paru sapi. Dari paru sapi ya, Bu. Ya. Diolah jadi crispy, jadi keripik. Iya, jadi sudah keripik ya jadi. Oh, Keripik paru ya? Iya, pernah nyobain belum nih teman-teman? Keripik paru. Aku sih udah nyobain dan ini baru pertama kali aku dulu sempet nyobain. Bang, gimana sih? Kayak gitu. Termasuk yang jarang juga ya, kalau UMKM yang lain kan biasanya singkong, Ya. kentang kayak gitu. Sekarang ini paru gitu, lumayan beda gitu dari yang lain. Unik. Kita Iya. senang yang unik-unik. Iya. Oke, apa nih Jis yang mau kita ulik nih Jis dari ownernya nih? Ya, pertama kita pengen tahu dulu nih, kenapa pengen rebranding, kenapa pengen dirubah nih? Saya itu sebenarnya ya walaupun dibilang orang udah cantik, tapi menurut saya paru itu kan sesuatu yang unik dan sesuatu yang belum disukai banyak orang ya. Orang-orang biasanya kalau punya makanan kan, ya aku mau dong rangginang itu enak, walaupun bermacam-macam rangginang dan berbagai macam rasa misalnya. Tapi kalau paru, orang lebih cenderung, aduh paru itu pahit pertama. Yang kedua, asam urat, pasti dia akan seperti itu ya. Apalagi kalau yang udah tua gitu ya, pasti dia bilang, aduh aku nggak suka nih asam urat. Jadi aku akan memunculkan makanan gitu ya, benar-benar penuh dengan tantangan. Aku senang dengan tantangan itu gitu. Walaupun awalnya bikin nggak kuat lama, dengan saya masuk di UMKM, banyak masukan-masukan, banyak ilmu di sana, akhirnya muncullah bisa tahan sampai 3 bulan. Oh my god. Wow. 3 bulan. Ya, bisa tahan sampai 3 bulan. Dan alhamdulillah kita sudah dapat label halal juga, sudah dapat TIRT juga, sudah lengkap. Makanya pengen ganti baju ya, ganti baju. Karena bajunya ini kadang-kadang nggak dilirik orang. Sudah mah jeletot, panas, sudah pedes gitu. Terus warnanya hitam legam. Makanya mudah-mudahan dengan ganti baju kita rubah nih mimik orang yang tadinya nggak suka paru menjadi suka gitu. Good job. Dan jangan khawatir, yang namanya makanan, apapun jenisnya makanan, ketika kita mengkonsumsinya berlebihan pasti akan jadi mudarat. Gak cuma paru, bahkan yang sehat-sehat pun ya, kayak nasi aja kalau berlebihan itu bahaya gitu. Kamar kanan guys. Oke. Nah seperti itu ya, saya makanya pengen ganti baju. Berarti dari kemasannya sendiri ini kurang menarik perhatian iya, kurang menarik gitu. perhatian. Paling mungkin nanti ya kita akan coba ganti warna kali ya. Kalau ini kan mungkin lebih ke dia ngambil hitam tuh mungkin karena pengen mendukung si jeletotnya ini. Kemungkinan ya. Si pedasnya itu. Iya, karena biasanya tuh kemasan-kemasan yang pedas itu kalau nggak hitam merah
itu sering dipakai gitu. Cuman kayaknya karena kurang menarik perhatian, jadi kita mau coba ganti aja nih, jangan warna hitam gitu ya. Jadi ketika bersandar dengan produk-produk yang lain, dengan kemasan-kemasan yang lain, itu gimana Bu dengan kemasan yang ini? Ya selalu tidak dilirik. Nah itu ya teman-teman, jadi memang pemilihan desain untuk produk itu memang harus hati-hati gitu. Jangan sampai kita udah the best nih produknya, tapi kemasannya nggak bikin orang pengen mencoba, itu bahaya. Tapi harus pertama bikin orang penasaran nih, produk apa nih? Wah patut dicoba nih, karena dari kemasannya aja udah bikin ngiler, misalkan ngaliur gitu. Iya. Terus tantangan juga ya buat kita, ini harganya lumayan mahal. Berapa tuh? Jatuhnya ke konsumen ini antara 45.000 sampai 50.000. 50.000 ya. Satu ini. Ya, satu kemasan. Satu kemasan itu berapa gram sih? Ini 85 gram. 85 gram. Ya. Oke. Berarti menjual produk yang di harga 30 ke atas biasanya memang iya gitu ya. Apalagi era sekarang. Berarti kemasannya harus menunjang ini juga ya. Harga ya? Harga juga. Iya. Kadang gini, si konsumen juga ngelihat kemasan tuh menyesuaikan budgetnya juga Bu. Misalkan, ini mah kelihatan mahal nih gitu. Ini kelihatan mahal, saya pilih yang ini aja yang murah misalkan. Nah kita juga harus bisa menyesuaikan nih harganya nih nanti desainnya gitu. Harga yang 40 atau 50 tuh ribu itu kayak apa sih, minimal orang biar itu ini premium lah gitu ya. Dari nama paru jelatornya juga perlu diganti gitu ya? Paru crispy. Jadi paru crispy. Jadi orang lebih, paru itu ternyata ada yang crispy. Iya. Kenapa tuh Bu, Ibu bakal mengganti dari paru jelatot ke paru crispy? Pertimbangannya apa? Karena ketika kita ada seminar, terus ada acara-acara besar gitu ya, banyak dosen kemarin juga beberapa di UBP juga menggambarkan, wah katanya paru jelatot, kalau jelatot berarti itu buat anak muda. Jadi lebih cenderung ketika dia melihat jelatot, lada sih gana iya mah gitu, kayaknya ini pedas gitu, pedas banget, udah katanya itu yang lain dulu aja gitu. Jadi dia banyak orang bercenderungan, jadi makanya ini banyaknya yang beli kaum milenial ya gitu. Kalau orang-orang yang udah punya usia, mereka nggak mau karena menggambarkan bahwa jelatot itu berarti pedas gitu. Padahal kita ini ada levelnya, ada level pedas, ada level nggak pedas gitu, ada sebenarnya. Cuman ya itu karena namanya jelatot itu tadi. Penamaan juga penting ya, karena misalkan ini jelatot nih pedas, jadi kita nggak bisa mengeluarkan produk yang original, yang tidak pedas ya, atau yang rasa lain misalkan. Yang rasa lain. Mungkin lain kali bisa keluarin paru rasa keju, mungkin bisa kan? Misalkan bisa seperti itu, sudah berinovasi dirasa, ternyata paru dengan keju jos nih rasanya, nggak bisa keluarin, dia susah. Bisa eksperimen selanjutnya lah kalau misalkan. Terus ternyata miskomunikasinya tuh di yang tadi kata Ibu sih, kalau misalkan ini paru jelatot, terus gambarnya kayak gini gitu. Jadi kayak ini benar-benar jelatot. Benar-benar kayak masakan paru aja gitu. Dikiranya masakan paru, kalau misalkan paru crispy kan identiknya keripik ya. Iya, keripik. Jamur crispy aja kita ingatnya langsung keripik jamur yang ada tepungnya gitu. Beda dengan misalkan jamur jelatot, kan kayak jamur ada kuahnya kan bisa juga gitu. Nah mungkin miskomunikasinya di situ gitu, di si konsumen jadinya, ini mah bukan keripik atau apa gitu ya, jadi bingung. Mungkin di situ juga. Sebenarnya kalau yang ori itu anak saya kelas 3 SD, itu sambil nonton TV makanin yang ori tuh. Sebenarnya kalau muncul yang ori itu memang lebih enak, kayak lebih enak dan gurih, asin gitu ya. Gitu. Kalau yang ori, jadi untuk nonton tanpa nasi pun sebenarnya ya enak untuk digado gitu. Kemarin sempat katanya dengar ini banyak yang ngambil Ibu setelah nyobain rasanya. Ya makanya saya baru puasa hari ke-9 ya sekarang ya. Hari ke-9 alhamdulillah sudah laku selama puasa doang ya, dari awal puasa aja udah habis 105 pieces. 105 pieces ya Bu ya? Itu pas puasa saja. Awal Ramadan ini ya? Ya itu bagi orang-orang yang sudah tahu rasa. Nah ketika dia sudah tahu rasa, sama dia diambil buat parcel. Repeat order ya? Order lagi. Tapi buat yang belum tahu rasanya, karena melihat kemasannya yang ini, jadi
sulit ragu ya itu ya. Buat nyobainnya aja sulit gitu. Padahal kalau udah nyobain, udah dijamin tuh repeat order. Karena enak ya. Karena enak. Makanya ini perlu di rebranding. Dan kalau misalkan teman-teman juga mengalami situasi yang sama, punya produk yang jos tapi kemasannya kurang menarik perhatian, bisa konsul lah. Bisa konsul dulu ya ke kita kayak gitu. Ya, ada lagi nggak Jis? Apa nih yang? Itu aja sih paling ya. Untuk rebranding ya. Untuk rebranding. Oke, jadi kalau teman-teman yang di daerah Karawang ataupun di luar Karawang nih Bu, yang pengen pesan paru crispy atau apa nih nanti nih namanya? Paru crispy. Paru crispy nih ya, karena ini akan dirubah, akan di rebranding jadi paru crispy nih teman-teman. Bisa order kemana nih untuk dapat? Untuk saat ini saya baru aktif di WA dan di FB. WA-nya 0877 8248 3813. Untuk di FB silakan FB-nya Umi Rara Raihan. Umi Rara Raihan. Jangan lupa di-add ya kalau misalkan mau beli nih. Baju baru ya? Baju baru ya. Nanti kita coba bandingkan hasil yang kemasan lama sama kemasan baru, kita coba bandingkan. Oke ya. Nanti kita kasih lihat hasil dari rebrandingnya seperti apa. Oke, ini udah 1 bulan dari kita syuting yang tadi ya, yang kedatangan di Bu Rara. Nah, tadi juga kedatangan Bu Rara, terus dia ngasih contoh kemasan baru nih, hasil desain kita. Cuman sebelum kita unboxing, sebelum kita lihat, kita mau nunjukin dulu konsepnya di komputer. Yuk. Nah, kita mau bahas dulu nih konsep dari kemasan snack Bu Rara. Oke. Ini udah ada beberapa tampilan ya. Yang pertama ini yang hitam yang saya tunjukin. Nah, ini adalah desain yang sebelumnya. Desain sebelumnya dia namanya paru jeltot gitu. Terus desainnya dominasi warna hitam, sama ada gambar api, ada apa namanya? Gambar parunya juga, tapi ini parunya paru balado gitu, bukan paru crispy atau snack paru, bukan gitu. Dan itu jadi miskom lah dengan konsumen yang mungkin ngeliat gambarnya parunya di balado, kok pas dibuka snack gitu. Nah, akhirnya kita remake menjadi warna yang lebih hijau karena dia ganti konsep juga. Yang tadinya paru jeletot menjadi paru crispy. Nah, jadi dia lebih mau nunjukin bahwa ini tuh snack gitu, bukan masakan paru lah, bukan paru balado gitu, tapi snack paru gitu. Terus warnanya juga hijau, kita menunjukin bahwa wah, ini ternyata gurih juga, lebih gurih ketimbang yang ini kan lebih kayak pedas banget gitu, hitam, nuansa hitam dan merah itu kayak lebih pedas aja gitu. Contohnya untuk kayak bon cabe kayak gitu yang mungkin level pedasnya tinggi gitu ya. Kalau yang ini dia lebih santai. Nah, terus di sini ada tagline-nya juga baru, cemilan bergizi tinggi. Nah, kalau ini dia lebih ke pedas nih ya. Nah, selain itu juga ditambahkan ini nih, paru sapi asli. Nah, jadi orang-orang yang beli itu bisa tahu nih bahwa dalamnya itu paru asli gitu. Terus kalau di sini kan ada level kepedasan. Memang mungkin konsep yang awalnya ini tentang lebih menonjolkan tentang pedas-pedasnya gitu. Kalau misalkan yang setelah kita remake, kita lebih menunjukkan bahwa ini tuh keripik terus dari paru yang asli gitu. Nah, untuk rasanya sendiri ya, kalau ini kan cuma ada satu nih yang pedas doang. Kita bikin ada 2 setelah di remake, ketika request dari Bu Rara sendiri ada 2. Ada yang rasa original, dia lebih ke gurih ya. Terus ada yang rasa pedas, dia lebih pedas. Terus gambarnya juga lebih merah nih ya, kalau ini lebih merah, dan ini fotonya foto asli gitu, bukan ngambil ya. Jadi lebih real aja gitu. Kalau misalkan yang sebelumnya kan tadi kayak masakan balado gitu. Oke, kita belum tahu nih hasil jadinya apakah bagus atau enggak. Kita akan lihat perbandingannya dengan kemasan yang lama. Kebetulan kita masih nyimpen kemasan lama yang warna hitam. Nah, kita akan bandingkan dengan kemasan yang baru. Oke, kita unboxing dengan Dinu.
Oke, tadi Ajis sudah ngejelasin konsepnya, juga sekarang kita udah ada produknya ya. Iya. Kita langsung aja unboxing, tidak panjang lebar. Oke, kita dikasih 2 buah. Oke. 2 buah contoh ya. Gimana nih? Sebelum kita bandingkan, kita cek dulu ininya nih. Untuk first impression sih gimana? Wow. Soalnya kita lihat sebelumnya. yang sebelumnya tuh ini tuh aduh gimana gitu ya. Terus yang ini wow gitu. Nah, pertama dari build quality. Ini tuh sama yang itu beda bahan banget. Beda bahan ya? Beda bahan, ini jelas dari pegangan ini terasa lebih lembut, lebih kenyal gitu. Iya, ya? iya. Kayak lebih elastis. Ya, ini kayak lebih elastis, terus kalau yang ini dia kaku gitu. Dia kaku. Dari tampilan juga ini lebih glossy ya, lebih mengkilap. Ya, lebih mengkilap. Kalau ini dia nggak mengkilap. Ngedove ya? Ya. Kalau ini ngedove, kalau ini lebih glowing. Lebih glowing. Terus dari sisi genggaman tangan, ini secara ukuran cukup enak nih. Lebih enak ya? Ini lebih enak. Kayak gitu. Ini enak sih asli dipegang. Kemudian apalagi nih Jis, build quality-nya udah nyaman, enak. Secara kemasan sih udah bagus ya secara bahan ya. Terus dia ada zipnya juga. Nah ini nih teman-teman, kalau yang sebelumnya itu ada zipnya di sini enggak ya? Nggak ada, nggak salah. Kalau nggak salah ini nggak ada, makanya dia digunting gitu. Iya. Ininya, sedangkan kalau ini ada zipnya nih. Wah keren juga nih, Burara nih, Rara Food. Pesennya ada zipnya. Wah keren. Cuman secara ada kelemahan nih. Kenapa kalau kita lihat nih? Dia ngeprintnya itu nyetaknya agak keluar dikit nih, yang pinggiran nih. Ininya ya. Ada hijau ya di sampingnya. Yang padahal secara desain itu kita yang kuning. Yang kuning itu dihabisin di sini. Mungkin ini lebih cuttingnya sih, proses cutting. Ya, mungkin proses cuttingnya itu nggak nyampe yang kuning ya. Kok agak kurang gitu. Tapi overall oke sih. Oke ya. Udah oke. Ada sedikit perbedaan juga. Oh gitu. Iya, perubahan. Dari segi desain apa yang berubah dari konsep yang udah dibuat tadi? Pertama nih logonya. Logo ini sama ini nih. Oh, ini sama ini. Kalau saya bikin itu dia di atas Jeep di sini. Oh, sama dia sama Buraranya diturunin ya. Terus sama ini rasa pedasnya. Ini kan ada background putihnya ya. Iya. Nah, yang karya kebun desain itu dia nggak dikasih background putih. Oh, tidak ada border belakangnya gitu ya? Iya, tidak ada border belakangnya. Background putihnya tidak ada. Ini jadi ada. Terus udah sih itu aja perbedaannya. Perubahannya ya. Iya, mungkin pertimbangan kenapa dikebawahin karena pakai zip. Ya, mungkin itu, mungkin mengganggu proses cetak juga kali. Mungkin ini susah nih di sini kagok gitu ya. Jadi biar ketika ini disobek yang atasnya, logonya nggak ikut kesobek. Pertimbangannya mungkin itu ya. Oke, cakep nih. Kemudian dari sisi ini Jis, dari desain keseluruhan ini mulai dari warna gitu ya, foto ini udah sesuai nggak sama yang dibuat? Warna udah sesuai, udah mirip lah sama desainnya. Oke, untuk informasi di belakang ini juga sama? Iya, informasi nggak ada yang berubah, ini juga nggak ada yang berubah, logo-logonya, ikonnya nggak ada yang berubah, semuanya udah oke. Cuman tadi doang, yang atas ini doang nih yang ganti nih, sama rasa. Sama itu ya yang Nah itu ya kalau teman-teman pesan studio desain itu tadi ketika dicetak itu bisa diotak-atik dulu. Ada. Gitu. Memang kita menyarankan penyesuaian. Betul. Kadang nggak ada gini yang misalkan pesan ke sini ukuran 16x20. Ternyata si percetakan itu nggak bisa 16x20. Nah, sama dia diedit lagi tuh dikit. Ya. Biar penyesuaian dengan ukuran yang baru, misalkan gitu. Entah diperbesar, entah diperkecil. Itu tentu aja perlu ada proses editing dikit gitu ya. Ya, dan itu perlu file masternya. Ya. Iya. Bukan bentuk JPEG gitu ya, bukan bentuk fotonya. Iya, kalau bentuk fotonya itu jadi nanti bisanya ditarik, jadi gepeng-gepeng nanti. Kayak gitu. Ya. Oke. Gimana nih? Cakep ya? Udah oke sih, mantap. Ini ya, kita kalau kemarin kan ordernya 2 rasa ya.
Cuman kita cuma dikasih satu rasa nih, yang pedas doang. Ya. Yang jalan nggak dikasih. Jadi menurut teman-teman nih, lebih bagus yang mana? Yang sebelumnya atau yang udah nih? Yang paling mencolok sih fotonya ya. Fotonya mencolok banget, beda banget. Soalnya yang fatal memang yang fotonya sih. Iya. Yang ini kan beda banget, bukan keripik itu. Iya, ini mah makanan basah. Iya. Terus kepotong juga fotonya. Kalau ini kan memang kita motret sendiri ya gitu. Ya, mana nih yang teman-teman menggugah selera itu desain yang mana sih gitu? Iya. Oke, ada lagi Jis? Udah itu aja. Oke, nah buat teman-teman yang pengen rebranding kayak gini, ini juga, oh iya Jis, ini juga namanya paru jelotot, yang ini paru crispy ya? Iya, memang mungkin konsep yang ini tuh lebih ke apa ya, bikin snack yang pedas-pedas gitu. Susah kalau paru crispy kan rasanya bisa pedas, bisa asin, bisa gurih, bisa asam misalkan. Pemilihan nama snacknya juga ya, kalau misalkan teman-teman pengen ngejual beberapa varian, ya itu ya harus yang lebih umum gitu. Yang lebih umum, jangan rasa dijadiin nama. Ya, jangan rasa dijadiin nama. Kayak ini jeletot. Kan pedas ya? Iya, kan identik dengan pedas. Nggak mungkin nggak pedas gitu. Oke, teman-teman yang pengen rebranding ataupun yang pengen bikin desain kemasan, silahkan hubungi nomor admin yang ada di deskripsi ya. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan juga jangan lupa di share supaya bermanfaat buat yang lain. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.